Saatnya istirahat pertama. Guys, ini dia lihat. Hah, ada apa pun? Heboh banget kamu. Tahu tuh heboh banget ya lihat uang 500 ribu aja. Dia mah emang heboh, mahal aja nih. Ih, lihat dulu nih di FYP aku. Ada tokoh yang ganteng banget. Apa sih namanya? Masa sih lebih ganteng dari Jun? Si ganteng. Wuih. Ya, Junnya lagi gak ada di sini sih. Jadi dilihat-lihat. Oh, Jun mirip sama tokoh di FYP aku ya? Wah iya ya, kayak kembar ya? Setuju, tapi siapa sih tokohnya? Wah, ada apa nih kok rame-rame? Ayo, lagi ngapain kalian? Gibah ya? Nggak boleh tahu gibah itu dosa. Ih, ngaco nih, orang kita lagi melihat mas-mas ganteng kok. Iya bener. Oh alah dia. Ih, kamu ketahuan banget jarang baca bukunya Put. Dia itu Sunan Kalijaga, salah satu tokoh yang terkenal banget di buku sejarah. Wow, tapi namanya aneh deh Ken. Masa Sunan Kalijaga? Namanya itu diambil karena dia bertapa di kali, makanya disebut Sunan Kalijaga. Itu aja gak tahu. Ih, banget sih gitu orang. Udah, sini aku jelasin lebih lengkap tentang Sunan Kalijaga. Jadi, nama asli Sunan Kalijaga itu Raden Syahid. Nah, beliau merupakan salah satu tokoh yang terkenal banget karena menyebarkan ajaran agama Islam di Nusantara. Kan namanya Raden Syahid. Kenapa bisa disebut Sunan Kalijaga? Terus, kenapa beliau bisa jadi salah satu anggota Wali Songo? Oke, pelan-pelan ya, Bu. Sini aku ceritain. Jadi, pada zaman dahulu, Sunan Kalijaga lahir pada tahun 1450 Masehi dari pasangan bangsawan Tuban, yaitu Tumenggung Wilatikta, seorang adipati Tuban, dan Dewi Nawanggerong. Karena darah bangsawan miliknya, Sunan Kalijaga kecil diberi gelar sebagai Raden Mas Said. Sunan Kalijaga diketahui lahir ketika masa kejayaan Kerajaan Majapahit sedang berada di ujung tanduk. Rakyat hidup dalam kesengsaraan setiap hari karena penguasa Majapahit mewajibkan rakyat membayar upeti sangat tinggi. Saat menginjak masa muda, Raden Said mulai prihatin dengan kehidupan masyarakat di sekitar tempat tinggalnya. Dia juga menyaksikan dengan mata kepala sendiri ketidakmampuan para orang tua untuk mengatasi rasa lapar anak-anak mereka. dari kemarin aku belum makan, Ibu. Sabar ya, Nak. Ayahmu dari kemarin belum mendapatkan uang untuk membelikan makanan ini. Tapi Ibu, aku sangat lapar. Maafkan ayah dan ibumu ya, Nak. Semoga Maharaja melihat penderitaan kita ini. Raden Said memang tidak merasakan langsung penderitaan tersebut karena dia merupakan putra seorang adipati. Namun, dia tidak bisa tidak mengacuhkan kesengsaraan rakyatnya sendiri. Langkah pertama yang dia lakukan untuk membantu rakyatnya adalah berbicara pada ayahnya secara langsung. Sayangnya, dia tidak mendapatkan jawaban yang Saya sangat memuaskan. prihatin pada rakyat jelata yang harus membayar upeti yang sangat besar. Akan tetapi apabila mereka tidak membayar upeti tersebut, mereka akan dihukum. Itu sangat tidak adil, ayah. Tidak bisa, anakku. Itu sudah merupakan perintah dari Maharaja. Ayah tidak bisa berbuat apa-apa. Ayah hanyalah seorang raja bawahan. Yang menyuruh hal tersebut adalah Maharaja. Tapi ayah, tidak ada tapi-tapi. Itu merupakan keputusan dari Maharaja. Ayah tidak bisa berbuat apa-apa, Nak. Setelah itu, Raden Said menyadari bahwa seorang adipati seperti ayahnya tidak mempunyai kekuatan untuk mengatur upeti. Sementara itu, rakyat tidak punya pilihan lain selain membayar atau menerima hukuman. Raden Said kemudian memutuskan untuk menjadi seorang pencuri dan aksi pertamanya dia lakukan di gudang kadipaten sendiri. Pada saat penjaga gudang kadipaten tertidur lelap, Raden Said mengambil sebagian hasil bumi yang ditarik dari rakyat untuk disetorkan ke Majapahit. Bahan makanan itu dibagikan kepada rakyat yang sangat membutuhkannya.
Hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan mereka. Ibu, ini. Ibu, ada makanan. Oh, dari siapa itu? Aku tidak tahu, Ibu, tapi tiba-tiba ada di sini. Bukan hanya rakyat saja yang terkejut atas rezeki yang seakan turun dari langit itu. Penjaga gudang kadipaten juga merasa kaget. Hatinya kebat-kebit. Karena makin hari barang-barang yang hendak disetorkan ke pusat kerajaan Majapahit itu semakin berkurang. Siapakah sosok yang mencuri di gudang kadipaten tiap malam? Pencuri itu nyuri barang gudang terus tiap malam. Apa kata raja sama kita nanti? Benar juga. Jangan sampai kita disalahkan terus. Bagaimana kalau kita tunggu sampai malam? Kita intip pintu masuk gudang ini. Boleh saja. Saya setuju. Biar pencuri itu tahu rasa. Malam hari pun tiba. Para prajurit pun mengintip dari sebuah rumah di sekitar gudang. Ternyata memang benar ada seseorang yang membuka pintu gudang. Dan ternyata itu adalah Raden Said, putra sang Adipati Tuban. Kita harus lapor hal ini ke Adipati. Tidak boleh. Jangan beresiko. Kita bisa dituduh belum fitnah pangeran. Sepertinya saya akan panggil 2 saksi dari Adipati buat nangkep pencuri. Raden Said tak pernah tahu kalau malam ini dirinya akan kepergok. Saat ia keluar gudang sambil membawa makanan untuk diberikan ke rakyat, 2 orang utusan kadipaten menangkapnya. Ia lalu dibawa menuju tempat ayahnya di istana kadipaten. Raden Said, apakah kau benar-benar mencuri? Raden Said tidak menjawab dan hanya diam sedikit menunduk. Ayah sungguh tidak menyangka kamu akan dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 200 kali dan tidak diperbolehkan untuk keluar istana dan disekap dalam ruangan di lingkungan istana. Karena itu adalah kasus pencurian pertamanya. Ia diberi hukuman yang masih tergolong ringan. Raden Said tidak jera. Setelah menjalani masa hukuman, ia benar-benar keluar dari wilayah istana, sehingga ibunda dan adiknya sangat mencemaskannya. Apakah kamu sudah mendengar kabar tentang kakakmu? Ibu sangat khawatir padanya. Maaf ibunda, Rasa Wulan belum mendapatkan kabar dari kakanda. Tapi ibunda tenang saja ya. Rasa Wulan akan berusaha mencari tahu kabar kakanda. Sementara ibu dan adiknya mempertanyakan keberadaannya. Raden Said menggunakan pakaian serba hitam serta topeng khusus untuk melakukan aksi perampokan. Ia melakukan itu bukan karena tidak memiliki tujuan. Ia melakukannya hanya pada orang kaya di Kadipaten Tuban, terutama pada para pejabat curang dan pelaku korupsi. Hasil rampokan yang ia dapatkan bukan untuk ia nikmati sendiri, namun untuk ia bagikan kepada fakir miskin dan rakyat yang menderita. Namun, ada saja oknum yang berusaha mencelakakan Raden Said. Seorang pemimpin perampok yang mengetahui aksi Raden Said memiliki rencana untuk mengelabui Raden Said pada malam hari dengan cara menggunakan pakaian yang persis sama dengan Raden Said. Malam telah larut di kampung yang sunyi, di mana lampu-lampu kunang-kunang menyala redup di tengah kegelapan. Namun, ketenangan malam ini terusik oleh suara jerit tangis yang memecah hening. Raden Said terhenti mendengarkan suara-suara yang mengganggu itu. Dalam hatinya timbul kekhawatiran akan keselamatan penduduk kampungnya. Ada apa, Bu? Tanpa ragu, Raden Said bergerak menuju tempat kejadian. Namun, saat Raden Said terus mendekat, para perampok itu malah kabur. Yang tersisa hanyalah pemimpin perampok yang terlihat sedang menodai seorang gadis desa
Yang anehnya adalah pemimpin perampok itu memakai kostum yang sama seperti kostum Raden Said. Pemimpin perampok berhasil melarikan diri, meninggalkan kekacauan dan kebingungan di tempat kejadian. Gadis desa menganggap Raden Said adalah orang yang menodai dia, karena Raden Said dan pemimpin perampok itu memiliki pakaian yang sama. Itu dia ada perampok, ayo kita tangkap. Penduduk desa berdatangan ke tempat kejadian. Raden Said yang masih mengenakan topeng merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Dia berusaha menjelaskan kepada penduduk desa tentang kebenaran yang sebenarnya. Penduduk desa pun akhirnya membawanya ke rumah kepala desa tersebut. Kepala desa yang mendengar suara ribut-ribut depan rumahnya langsung keluar. Menemukan seorang perampok yang sudah menodai seorang gadis. Raden Said. Situasi menjadi sangat hening. Semua orang tak percaya akan apa yang mereka lihat. Seperti tidak mungkin bahwa seorang putra adipati akan melakukan tindakan sekeji itu. Saya bisa menjelaskannya, Pak. Tidak, bukti itu sudah jelas. Tenang. Saya akan bawa putra Adipati ke istana Kadipaten sekarang. Sang kepala desa masih berusaha menutupi aib Adipati Tuban karena rasa hormatnya kepada junjungannya. Hal ini dibuktikan dengan membawa Raden Said ke istana Kadipaten dengan cara sembunyi tanpa diketahui banyak orang. Saat tiba di istana, sang Adipati sangat murka. Raden Said, anaknya yang selalu disayangi dan dibelainya, kini telah membuat dirinya murka. Pada akhirnya, Raden Said diusir oleh ayahanda dari Kadipaten Tuban karena telah merampok, berzina, dan mencoreng nama baiknya dan nama baik keluarganya. Pergi saja engkau dari Kadipaten Tuban ini. Engkau telah mencorengkan nama baik keluargamu sendiri. Tidak ya, jangan usir Kakanda. Rasa Wulan percaya Kakanda tidak akan melakukan hal seperti itu. Itu semua yang fitnah ya. Cepat kau pergi dari sini. Jangan pernah kau kembali sebelum kau dapat menggetarkan tembok dari Kadipaten Tuban ini dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang sering kau bacakan tiap malam. Baik, ayah. Cepat pergi. Hanya satu orang yang tak dapat mempercayai perbuatan Raden Said, yaitu Dewi Rasawulan, adik dari Raden Said. Kakak nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Sekarang, aku akan mencari kakak. Raden Said sedang berjalan di hutan, sembari bingung akan tujuan dan arah yang ingin ia tuju. Ketika Raden Said sedang berjalan, ia melihat sosok laki-laki tua berjubah putih. Ia berniat merampok orang tua itu. Apa Anda merampoknya? Buat apa kamu bertanya seperti itu? Ini adalah urusanku. Jujur saja, untuk apa Anda merampoknya? Aku ingin memberikan hasil curianku kepada rakyat yang tidak mampu. Beramal dengan barang haram sama saja seperti mencuci pakaian dengan air kencing. Sunan Bonang menasihati Raden Said. Setelah itu, Sunan Bonang atas izin Allah merubah buah aren yang berada di sekitar semak-semak menjadi emas. Raden Said berpikir bahwa sepertinya orang ini bukanlah orang sembarangan. Beliau mempunyai karomah yang telah Tuhan berikan hingga dapat melakukan hal tersebut. Sepertinya beliau merupakan wali Allah. Setelah melakukan itu, Sunan Bonang pergi meninggalkan Raden Said karena Raden Said sadar bahwa orang yang merubah buah aren menjadi emas bukan orang sembarangan. Raden Said berusaha mengejar laki-laki tua itu. Orang tua itu hanya berjalan santai dengan kakinya. Namun, walau secepat apapun Raden Said berlari, Raden Said tak dapat menyusulnya. Ia terus jatuh, bangun, lari sambil terseok-seok. Begitulah sampai akhirnya ia berada di belakang laki-laki tua berjubah putih itu. Saya tidak bisa terlalu cepat mengajar Anda. Tenanglah anak muda, setiap langkah memiliki makna. Tapi bagaimana kita bisa menyeberangi sungai ini, Tuan? Ada jalan untuk orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencarinya. Maaf Tuan, apakah Tuan memiliki cara? Sudikah Tuan menjadi guruku?
menjadi muridku, mau belajar apa? Apa saja Tuan, yang penting aku menjadi muridmu. Berat sekali anak muda. Apakah engkau bersedia menerima syarat-syaratnya? Saya bersedia Tuan. Syaratnya, Anda tidak boleh beranjak dari sini sebelum saya kembali. Bersediakah Anda untuk menerima syarat tersebut? Saya siap menerimanya Tuan. Setelahnya, laki-laki berjubah putih itu menyeberangi sungai. Sepasang mata Raden Said terbelalak karena heran. Lelaki itu berjalan di atas air bagaikan berjalan di daratan saja. Setelah lelaki tua itu hilang dari pandangan Raden Said pun duduk bersila. Dia teringat suatu kisah ajaib yang dibacakannya di dalam Al-Quran, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Ya Allah ya Rabbi, tidurkanlah hambamu ini seperti layaknya para sahabat Ashabul Kahfi. Doa Raden Said dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raden Said pun tertidur dalam semedinya selama 3 tahun. Akar dan rumputan telah merabati sekujur tubuhnya dan hampir menutupi sebagian besar anggota tubuhnya. Setelah 3 tahun lamanya, lelaki berjubah putih itu pun datang untuk menemui Raden Said. Walau Sunan Bonang sudah kembali, Raden Said tidak langsung terbangun. Allahu Akbar, Allah. Raden Said baru bisa dibangunkan setelah lelaki berjubah putih itu mengumandangkan azan. La ilaha illallah. Bersihkanlah badanmu dari rumputan itu. Sesudah itu, pakailah pakaian ini. Terima kasih Tuan. Setelah selesai membersihkan diri, Raden Said pun akhirnya diajak oleh Sunan Bonang untuk pergi ke Karena kau telah Tuban. menjadi muridku, kau akan aku bawa ke Tuban. Kenapa harus ke Tuban Tuan? Aku telah diusir oleh ayahku dari Tuban. Maka dengan itu, kedatanganmu ke Tuban jangan diketahui oleh Adipati Tuban. Karena ayahku, Sunan Ampel, memerintahkanku untuk berdakwah di Tuban. Baik Tuan, saya akan ikut denganmu. Setelah resmi menjadi murid dari Sunan Bonang, Raden Said kemudian diberi pelajaran agama sesuai dengan tingkatannya, yakni tingkat para wali Allah atau waliullah. Maka Raden Said termasuk ke dalam salah satu anggota dari Wali Songo. Di kemudian hari, Raden Said terkenal dengan sebutan Sunan Kalijaga karena ia telah menjaga kali tempat ia bersemedi selama 3 tahun. Nah, jadi begitu guys ceritanya. Jadi begitu. Oke. Nah, dari cerita tersebut ada yang bisa ngasih kita amanat gak nih? Apa tuh? Jadi berbagi dengan barang haram sama saja seperti mencuci pakaian dengan air kencing. Benar. Berarti, nah semua cara dapat dilakukan untuk melakukan kebaikan. Juga kalau misalnya masa lalu yang gelap tidak akan mengubah kemungkinan seseorang. Hai guys. Loh, kok lo mirip Raden Said? Saya bukan Raden Said. Bener ya? Yang tadi kita omongin tahu kan? Iya, mirip banget kan? Aku Jun. Aku bukan Raden Said. Tapi mirip banget ya. Ke bawah-bawah sih. Iya, ini terlalu banget ya sih. Iya, 2 jam ya sih.